Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, di tangan saya ada beberapa obat ya, vitamin, kemudian juga vitamin, Rinos, itu obat flu, dan Avigan, itu obat pembunuh virus. Sekarang Bapak Ibu semua, saudara-saudari bisa membayangkan saya selama ini isolasi dan hari ini merupakan hari terakhir isolasi. Sudah mulai hari Kamis, Jumat saya mulai dan ini akan berlangsung atau akan selesai dan seakan-akan sudah lulus. Mulai isolasi rasanya berat sekali. Dalam agenda saya sudah ada banyak acara-acara. Ini itu selain misa harian dan seterusnya. Maka ini semua harus saya stop dengan kejengkelan dalam hati saya. Kenapa saya hanya seperti ini? Kenapa saya harus tes? Kalau tidak tes pasti tidak ketahuan. Dan kemudian membuat saya menjadi pasrah, akhirnya sumeleh, belajar rendah hati untuk mengakui, ya saya harus isolasi mandiri. Saudara-saudari yang terkasih, ketika orang sudah sumeleh pasrah, kemudian isolasi, maka dia menyadari bahwa saya sedang tidak baik-baik saja. Saya sedang kena virus. Saya membutuhkan obat itu, yaitu Avigan dan juga Rinos, vitamin-vitamin. Saya membutuhkan istirahat, saya membutuhkan dikarantina, dan itu menjadi sesuatu yang sudah konsekuensi harus saya ambil. Nah, itu yang menjadikan akhirnya saya beberapa hari tidak muncul dari keperedaran dunia ini karena hanya di seputar kamar saja. Hari ini kita mendengarkan Injil yang sangat menarik. Yesus masih membicarakan tentang Yohanes Pembaptis. Yesus berbicara kepada orang banyak tentang Yohanes. Untuk apa kalian pergi ke padang gurun? Karena orang-orang pada waktu itu datang ke padang gurun untuk menemui Yohanes Pembaptis. Apakah melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Tentu saja tidak. Ngapain melihat buluh itu? Atau kalian untuk apa pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tinggalnya di istana raja. Lalu untuk apa kalian pergi ke sana? Melihat nabi? Benar, kamu melihat nabi, bahkan lebih besar daripada nabi. Karena Yesus memandang Yohanes Pembaptis lebih daripada nabi. Karena tentang dia, Yohanes Pembaptis, ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh wanita, tidak ada yang lebih besar dari Yohanes. Tetapi dalam kerajaan Allah yang paling kecil pun sudah lebih besar daripada Yohanes Pembaptis itu. Lalu kemudian seluruh orang banyak itu termasuk pemungut cukai mendengarkan perkataannya, mengakui kebenaran Allah karena mereka telah memberi diri dibaptis oleh Yohanes. Tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menolak maksud Allah karena mereka tidak mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Saudara-saudari yang terkasih, dua sikap yang kelihatan atau disorot oleh Yesus. Para pendosa, pemungut cukai, orang kebanyakan, mereka mendengarkan firman Yohanes Pembaptis, pemberitaan Yohanes Pembaptis untuk bertobat, dan mereka pun bertobat
memberikan diri dibaptis. Sementara orang-orang yang menganggap diri sudah benar dan sempurna, yaitu para ahli Taurat, mereka tua-tua, orang-orang yang dianggap terhormat di lingkungan budaya Yahudi, mereka tidak percaya kepada Yohanes Pembaptis dan tidak mau dibaptis, tidak mau bertobat. Saudara-saudari yang terkasih, syarat pertobatan adalah mengakui diri sebagai orang yang berdosa. Ketika orang sudah merasa sombong di hadapan Tuhan, ketika orang sudah merasa diri benar, merasa diri saya hebat, saya tidak berdosa, maka dia pun merasa diri tidak membutuhkan pengampunan, tidak membutuhkan penyesalan, maka dia juga tidak akan diampuni seperti orang-orang Farisi itu. Syarat pertama adalah mengakui bahwa dirinya sakit, dirinya kena virus. Maka syarat kedua setelah mengakui dengan rendah hati, dia mau bangkit lagi, yaitu dengan minum obat, yaitu dengan isolasi. Maka dia bangkit lagi, yaitu dengan mohon pengampunan, mohon ampun kepada Tuhan. Dalam pengakuan dosa yang disediakan fasilitas oleh gereja-gereja, paroki-paroki, para imam yang akan menjadi bapa pengakuan. Dan disitulah orang merasakan diri sudah merasa butuh untuk diampuni oleh Tuhan. Maka dia harus menghadap Tuhan. Dan disitulah pengampunan, rekonsiliasi terjadi. Maka kalau kita merasa diri orang bersih, orang tidak punya dosa, merasa diri orang yang tidak cuci tangan seperti Pilatus, merasa diri saya tidak ada dosa, tidak berlumuran dengan kesalahan dan dosa, maka tidak akan mungkin dia merasakan butuh penyesalan. Tidak mungkin dia menyatakan butuh pengampunan Tuhan. Maka saudara-saudari yang terkasih, saya rasa pelajaran bagi kita untuk mengakui bahwa kita sakit, bahwa kita pendosa, kemudian kita mau menerima konsekuensinya sebagai pendosa, yaitu ingin bertobat, membutuhkan pengampunan. Maka untuk sungguh-sungguh diampuni, kita datang untuk mohon ampun. Dan setelah diampuni, seperti para pemungut cukai yang mengatakan, separuh dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin. Artinya apa? Pertobatan tidak hanya dalam omongan, dalam niat, tetapi dalam tindakan yang nyata, mengubah arah hidup, metanoia, mengubah seluruh perjalanan ini supaya menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita belajar rendah hati bahwa kita masih lemah, masih jatuh dalam dosa, dan kita bangkit mohon pengampunan supaya Tuhan pun menyambut kita dengan pengampunan dan berkat secukupnya untuk bangkit melaksanakan secara nyata buah-buah pengampunan itu. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan